update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Dari aku 100% aku cuma mau kedamaian, cuma mau yang terbaik dan kebahagiaan untuk kedua anakku. Dan aku berdoa semoga di 2023 ada titik terang lah ya. Itulah harapan Tsania Marwah di awal 2023. Namun harapan itu jauh dari kenyataan. Buktinya Marwah kembali keluar di media sosial gara-gara ulah sang mantan suami Atta Lareksya yang menggunakan kedua anaknya Syarif dan Sabira sebagai alat untuk meminta tanda tangan pembuatan paspor. Bahkan Areksya membarter tanda tangan Marwah dengan kado ulta yang diberikan Marwah untuk si sulung Syarif yang Maret lalu berulang tahun. Haknya Tsania sendiri nggak dikasih, bahwa itu hak asuhnya, tapi dia minta yang lain ini, paspornya ini dicari-cari, anaknya digunakan sebagai alat untuk mengambil paspor tersebut. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya itu untuk membuat paspor karena alasan-alasan yang jelas tadi, hak asuh di dia sampai sekarang ini hak asuhnya nggak pernah diberikan. Tidak ada kata memanfaatkan keadaan juga nggak perlu dan nggak pantas orang di luar sana, terutama di ibunya anak-anak untuk melontarkan itu ke sana mentang-mentang anak saya tuh, saya nggak mau dengar itu. Bukan mentang-mentang, ini hak dan kewajiban saya loh, tanggung jawabnya. Heran. Kasus perebutan anak mantan pasutri Tsania Marwah dan Atta Lareksya sudah bergulir sejak 2017 dan sampai sekarang masih berlangsung, entah kapan akan berakhir. Padahal di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, Marwah memenangkan hak asuh anak. Namun nyatanya Arik tidak pernah memberikan haknya. Arik dan keluarga justru malah membrainwash anak-anak agar membenci Marwah. Fakta itu terlihat jelas saat Marwah bersama polisi dan juru sita pengadilan ingin mengeksekusi anak-anak, tapi kedua anaknya malah dikurung di kamar dan menjerit histeris karena tidak mau diculik Marwah. Arif, Bira. Ini ada suara kencang, suara apaan sih? Jadi anak saya dua-duanya dikunci di dalam? Sekarang maksudnya kenapa dipersulit? Udah tahu dalam? Nggak ada yang mempersulit, yang Iya. Namun perjuangan 7 tahun Tsania Marwah akhirnya berbuah manis. Marwah diperbolehkan ketemu kedua anaknya meski hanya di sekolah. Dan durasi ketemuannya cuma 20 menitan saja. Ya, jadi alhamdulillah kemarin bapaknya sudah memberikan izin untuk aku bisa ketemu anak di sekolah. Jadi tapi kan saya juga membebaskan dia ketemu di sekolah. Pihak sekolah juga luas, fleksibel. Tak hanya Tsania Marwah dan Atta Lareksya, sederet mantan pasutri selebriti juga pernah terlibat perseteruan panas rebutan hak asuh anak. Di antaranya, Jonathan Frizzy versus Dena Devanka, Tamara Blesensky versus Teguh Rafli, Krisdayanti versus Anang Hermansyah, dan Maya Estianty versus Ahmad Dhani. Bahkan Tsania Marwah belajar banyak dari pengalaman Maya yang relate banget sama takdir hidupnya, di mana Maya menang hak asuh anak, namun haknya tidak diberikan oleh Dhani. Bahwa dia berani mengeksekusi anak. Kalau aku sampai di titik yang udah capek dan nggak mau rebutan perkara anak karena memang aku nggak mau ada di drama-drama. Waktu yang akan bicara dan berpihak kepada mereka yang paling benar setelah berjuang selama bertahun-tahun, sampai anaknya sudah dewasa dan bisa memilih. Maya akhirnya baru bisa mendapatkan haknya, di mana Al, El, Dul akhirnya memilih untuk tinggal bersama Maya. Untuk mendapatkan haknya, Marwah masih harus bersabar beberapa tahun lagi, sampai kedua anaknya dewasa dan sudah bisa memilih mau tinggal bersama Marwah atau Arik. Seperti contohnya perkara Ahmad Dhani sama Maya Estianty, anak-anaknya kan coba dirampas sama Ahmad Dhani, ya kan? Tapi ketika mereka dewasa, coba tidak ada satupun anak-anak mereka berdua yang mau ikut sama Ahmad Dhani.
dikenal sebagai pasutri rasa bestie. Kekompakan Inul Daratista dan Adam Suseno memang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng lagi. Bahkan layak dikatakan sebagai pasutri goals. Karena selalu harmonis, kerap kali tampil berdua. Jauh dari isu miring, hingga keduanya selalu kompak dalam memberikan support satu sama lain. Apalagi soal karir di dunia hiburan. Kalau aku mah happy aja gitu, karena kan ini menunjukkan bahwa kita masih eksis, masih bisa berkarya. Itu sih, suami masih bisa dikaryakan, diajak bekerja, dan tentunya diajak cari duit juga oke, ya kan? Iya pasti bangga, seneng karena kan kita bisa bareng-bareng gitu ya. Bisa bareng-bareng, bisa menambah keromantisan kita, bisa menambah pengalaman, kerja bareng. Oh Tuhan, ku cinta dia. Kini Mas Adam bukan lagi hanya sebagai suami, statusnya naik level jadi artis. Sama seperti sang istri Inul Daratista. Ya, sejak kerap kali tampil berdua di layar kaca, pelantun masa lalu itu pun juga mengaku happy. Lantaran bisa memboyong sang suami untuk diajak kerjasama, mencari pundi-pundi rupiah di dunia entertain. Apalagi kekocakan Mas Adam yang selalu mengikuti kemauan sang istri ketika ngonten. Tambah kumis tebalnya yang jadi ciri khas. Semakin membuat netizen terhibur dan begitu ngefans dengan suami dari Inul Daratista tersebut. Ini bentuk dari keharmonisan kita gitu, jadi seru banget. Lihat bojoku mau diginiin, didandanin kayak gini. Ya hiburan lah, kok diem aja sih nak? Maksudnya kalau pakai baju ini, aku ingat dulu pakai baju ini tuh main layang-layang. Main layangannya di sawah ya Mas? Tapi pernah lihat nggak anak SD kumis? Ya demi mensupport sang suami yang saat ini terjun di dunia selebriti, Inul tak tanggung-tanggung untuk membawa Mas Adam melakukan perawatan wajah agar semakin glowing, shining, shimmering, dan splendid. Bahkan Inul tak perhitungan soal biaya untuk treatment wajah yang dilakukan Mas Adam disinyalir hingga ratusan juta rupiah. Dan seperti inilah momen perawatan Mas Adam demi mengubah wajahnya semakin ganteng paripurna. Sekarang buat Mas Adam penting ya Mas perawatan itu ya Mas? Ya penting lah biar nggak kelihatan keriput-keriput banget gitu loh, nggak kelihatan. Nggak kalah sama istrinya lah ya gitu ininya. Jadi kalau Inul duta kecantikan, kalau aku duta ketapan. Oh. Mbak Inul, ini reaksi gimana? 100 juta Mbak ini? 100 juta lebih mahal dari Mbak Inul. Gimana nih Mbak? Jangan bilang gitu. Gimana nih Bunda? Hah? 100 juta? Nggak apa-apa, tak ikhlas. Tak hanya mengajak suaminya itu untuk lebih mementingkan penampilan serta memantaskan diri demi menjadi seorang artis, Inul juga memberikan support dan mengajarkan Mas Adam untuk menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. Ternyata bukan cuma Mas Adam saja yang disupport untuk melakukan olahraga demi menjaga penampilan tubuh. Sebagai seorang istri, Inul juga men-challenge dirinya sendiri dengan semakin rutin berolahraga agar semakin terlihat lebih seksi dan menjaga body goals-nya seperti gadis lagi. Oke, siap ya Mbak ya? Oke, nah tarik, nanti pas tarik buang nafasnya. Oke, terus Fungsinya apa nih? meningkatkan perbaikan postural, jadi supaya badannya nggak ngebunggok. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan fungsi tulang belakang. Wajar jika Inul melakukan semua itu. Pasalnya Mas Adam yang kini sudah menjadi artis dan mempunyai akun Instagram baru, mengaku bahwa banyak fans wanita yang mengirim pesan melalui direct message di Instagram pribadinya. Lantas, benarkah menjaga penampilan tubuh agar lebih seksi seperti gadis lagi? Memang sengaja dilakukan Inul untuk menjaga penampilan agar Mas Adam tak berpaling ke wanita lain. Nggak boleh, begitu DM aku balas, jangan DM, WA aja. Terus? Ada target ngalahin followersnya Bunda Inul? Oh, itu salah satunya. Beberapa saat kemudian nanti udah tertarik semua ini, ketarik semua follower pindah ke